Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Sabila dan sahibatul bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 371. Hikmah dari pernikahan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pernikahan yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti memiliki hikmah. Bahkan banyak hikmah agung dan luhur, yang hasil akhirnya adalah kemenangan Islam, tersebarnya dakwah, semakin kuatnya ikatan orang yang mempraktekannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kabilah yang ada di Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan orang-orang mau masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, kemudian mereka meraih kebahagiaan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Nabi itu memang orangnya, kata Allah dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 128, Nabi itu orangnya itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris itu maksudnya berdaya upaya semaksimal mungkin agar kita ini selamat dan masuk surga. Harisun alaikum, itu Nabi. Orangnya itu beliau itu pribadinya itu sangat ingin agar umatnya itu seluruhnya masuk surga. Dan beliau ingin seluruh umat manusia itu masuk surga. Itu harapan beliau. Umat beliau itu pengennya semuanya masuk surga. Beliau berharap semua orang itu ya masuk surga gitu. Makanya beliau itu ya senang kalau ada orang masuk Islam, itu senang, antusias. Bukan karena kepentingan pribadi, tapi karena beliau senang ini orang akan selamat. Karena Nabi itu secara pribadi sudah dijamin pasti selamat. Yang beliau pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan banyak orang untuk masuk surga. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering sampaikan di sini, konsep-konsep ajaran Islam itu sebenarnya ya
itu sama sekali tidak menguntungkan Allah dan tidak menguntungkan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Allah jelas ya maha ya, karena Allah kan tidak butuh kita yang butuh kepada Allah. Lah kalau kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mengambil keuntungan, maksudnya bagaimana? Ya karena beliau sudah Allah jamin sendiri. Nabi itu kemuliaannya Allah jamin langsung. Wa rafa'na laka dzikrak. Surganya Allah jamin. Inna a'tayna kal kautsar. Bahkan apapun yang beliau mau, itu Allah akan berikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi akan diberi engkau wahai Nabi hingga kamu merasa puas gitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu Allah pasti akan memberikan kepadamu sampai kamu merasa puas. Di antaranya ya Nabi puas kalau seluruh umatnya masuk surga. Artinya Nabi itu aslinya Nabi itu enggak butuh kita juga sebenarnya gitu. Nah, makanya segala daya upaya beliau itu semata-mata itu untuk kita sendiri sebenarnya. Makanya saya sering sampaikan di sini. Di dalam ajaran Islam itu tidak ada hal yang diperintahkan hingga wajib banget, kecuali di balik semua itu pasti ada manfaat yang luar biasa untuk kita, dan rugi kalau kita tidak ambil. Dan tidak ada hal yang dilarang dalam Islam hingga dosa besar, kecuali di balik larangan itu pasti ada hal yang sangat membahayakan kalau kita terjang untuk diri kita. Makanya saya ulang tadi, orang itu kalau berbuat baik ya manfaatnya diambil sendiri, tidak menguntungkan Allah, tidak menguntungkan Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa membuat senang Allah, membuat senang Rasulullah, iya, tapi itu kan untuk kita. Senangnya Allah, senangnya Rasulullah kan juga untuk kita, berarti kan. Jadi Allah nggak ngambil untung sama sekali. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak mengambil untung sama sekali. Yang diuntungkan dari kebaikan kita ya kita sendiri. Yang dirugikan dengan kejahatan kita ya kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan ketika kita mendoakan Nabi kita Muhammad SAW dalam sholawat, itu sebenarnya sholawat itu juga tidak untuk Nabi sebenarnya, maksudnya keuntungannya. Tapi sholawat itu sebenarnya untuk kita sendiri, keuntungannya maksudnya. Kenapa? Karena Nabi sejatinya tidak butuh doa kita. Kita itu mendoakan Nabi itu pertama karena perintah Allah. Yang kedua supaya kita sadar bahwa Nabi itu hamba yang patut untuk didoakan. Tapi jangan GR bahwa Nabi itu butuh doa kita. Justru kita yang butuh mendoakan Nabi, karena dengan kita mendoakan Nabi kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. Karena ada janji dari Nabi dalam hadis di Riyadhus Shalihin itu ada hadisnya, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali dibalas 10. Nah, makanya kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang keutamaan sholawat, sependek yang saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ada beberapa hadis tentang keutamaan sholawat. Dari hadis pertama sampai hadis terakhir terkait dengan keutamaan sholawat itu semuanya untuk kita, keuntungannya, manfaatnya. Tidak ada satupun hadis di situ yang saya baca tapi ya, itu yang keuntungan sholawat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Yang saya baca ya tidak ada. Yang saya baca yang ada adalah semua bentuk sholawat itu keuntungannya untuk kita. Contoh tadi misalnya, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah balas dengan 10 sholawat. Apa sholawat dari Allah untuk kita? Rahmat, dirahmati kita insyaallah. Ta'zim, dimuliakan kita. Maghfirah, diampuni kita. Nah, sementara ada hadis yang lain misal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya dari At-Tirmidzi, hadis hasan. Nabi bersabda, au kama qala, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisi kepada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi keuntungannya untuk orang yang bersolawat itu, tidak untuk Nabi. Kalau Nabi udah nggak butuh sebenarnya, itu seperti itu. Kalaupun ada bahasa-bahasa Nabi, doakan saya kepada Sayyidina Umar, itu kan bahasa-bahasa berendah kan. Dan itu sekaligus sebagai contoh bahwa minta didoakan itu hukumnya sunnah gitu aja. Kalau Nabi sejatinya nggak butuh, kalau kita bicara hakikatnya. Nah, makanya saya ulang ya, kalau kita banyak diperintah dalam kebaikan dalam agama ini, jangan kegeeran akan menguntungkan Allah, akan menguntungkan Rasulullah Muhammad SAW. Enggak, sama sekali tidak. Bahwa Allah dan Rasulnya bahagia, senang dengan kebaikan kita insya Allah. Dan itu untuk kebaikan kita sendiri, tidak untuk kebaikan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, karena tidak butuh kebaikan kita sejatinya. Itu seperti itu. Nah, makanya
Saya ulang sekali lagi ya. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat baik, sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat jahat, sejatinya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Semua kembali pada kita. Jadi jangan GR kita berjasa kepada Allah, jangan GR kita berjasa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan kembali pada diri kita sendiri. Beliau tidak mengerjakan kecuali apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena Bani Mustalik masuk kabilah Arab. Karena Bani Mustalik termasuk kabilah Arab yang mulia dan menempati tempat yang mulia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah radhiyallahu anha untuk mengangkat derajat mereka. Untuk mengangkat derajat mereka yang baru saja mengalami keterhinaan kalah maksudnya dan kerendahan akibat kalah perang. Pernikahan itu juga untuk memberitahu musuh Islam bahwa beliau datang ke kampung Bani Mustalik itu bukan untuk menumpahkan darah atau ingin menampakkan superioritas, kesombongan dan arogansi di bumi. Islam itu kalaupun misalnya mengerahkan pasukan untuk menaklukkan satu wilayah, itu tidak, pendekatannya bukan perang terlebih dahulu. Selalu ada delegasi utusan yang diutus untuk perdamaian. Jadi kalau bisa diselesaikan tanpa menumpahkan darah, diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Cuma kadang memang nggak ada pilihan ya, sehingga terpaksa ya diserang. Kenapa? Karena biasanya ada kedoliman satu, atau yang kedua ada wilayah yang harusnya takluk tidak mau takluk sehingga dipaksa takluk, kayak Hunain dan Taif misalnya. Beliau bahkan menikahi putri orang yang memerangi beliau, memusuhi beliau, mengumpulkan berbagai kabilah untuk memerangi beliau, dan sudah berhasil menumpahkan darah kaum muslimin. Kenyataannya pandangan Nabi Muhammad SAW sangatlah tajam dan tepat. Ayahanda Juwairiyah radhiyallahu anha, saudara laki-lakinya, dan kebanyakan kaumnya masuk Islam. Kaum muslimin memerdekakan budak dan tawanan wanita dari Bani Mustalik sebagai bentuk penghormatan mereka kepada kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terwujudlah tujuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Juwairiyah masuk Islam dan menghentikan tindakan jahat mereka. Terjalinlah hubungan yang erat antara mereka dengan kaum muslimin, dan Allah menguatkan Islam dengan mereka. Jadi yang tadinya memusuhi Islam justru menjadi pembela Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau Allah berkehendak enggak ada yang sulit. Bangsa Mongol, bangsa Tartar, ketika rajanya namanya Genghis Khan, kaisarnya namanya Genghis Khan, itu ya pernah menghancurkan daulah Islamnya seperti beberapa daulah Islamnya dia hancurkan, terutama Irak itu, daulah Bani Abbas ya, itu hancur itu oleh ulah pasukan Tartar Mongol, rajanya atau kaisarnya Genghis Khan itu. Sekilas memang betul-betul Islam hancur saat itu. Tapi asal Anda tahu, pada saat Tartar atau pasukannya Genghis Khan menguasai Baghdad itu, kan mau tidak mau anaknya raja kan harus belajar, harus sekolah. Nah, di Baghdad itu guru-guru matematika, guru bahasa, guru fisika, guru kimia, guru politik itu muslim. Iya, sehingga mau tidak mau ya anak-anaknya Genghis Khan itu belajar aneka ilmu itu kepada tokoh-tokoh muslim, karena peradaban Islam sudah maju saat itu. Nah, singkat kata singkat cerita, ada di antara anak Genghis Khan, kalau enggak dua, satu saya lupa itu. Yang saya ingat namanya Joshi. Jadi ada anaknya Genghis Khan namanya Joshi, itu masuk Islam. Itu Joshi. Ada dua kalau enggak salah ya, ada dua anaknya masuk Islam. Yang akhirnya jadi raja di wilayah kekuasaannya Genghis Khan itu. Dan Raja Joshi CS inilah yang kemudian menyebarkan Islam ke seantero jagat, termasuk ke India. Ya, itu termasuk ke India, ke beberapa wilayah. Jadi sehingga saya pernah baca satu buku itu judulnya Mongol, pasukan Mongol, pasukan Mongol atau Tartar penghancur Islam tapi juga penyebar Islam. Jadi
mereka yang pernah menghancurkan Islam, tapi bangsa mereka pula yang menyebarkan Islam ke seluruh jagat. Ada buku judulnya kira-kira gitulah. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau Allah berkehendak, ya nggak ada yang sulit. Ya termasuk Bani Mustalik yang tadinya memusuhi Islam dengan luar biasa, memprovokasi banyak kabilah untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW, belakangan justru menjadi pembela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Memahami kecemburuan Siti Aisyah radhiyallahu anha, cemburu lagi. Gimana? Tidak apa-apa, karena memang Siti Aisyah mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Karena ada cinta, pasti cemburu, biasa. Dan ini di awal-awal Madinah lah. Nanti di akhir-akhir ketika terutama menjelang Nabi wafat, itu hati para istri Nabi seluruhnya itu dijadikan satu oleh Allah, sehingga sudah tidak ada lagi cemburu. Jadi itu yang sebenarnya mi'raj cinta. Ya, yang tadinya sebatas pada cinta fisik, ingin menguasai sendiri gitu ya. Terus nanti di belakang hari lebih kepada cinta ruhani. Lebih bagaimana meraih cinta Allah, ridho Allah. Iska mikir terlalu enggak terlalu mikir soal cemburu fisik lah misalnya gitu. Gejolak gini ini masih di awal-awal. Tapi di akhir nanti ternyata sudah tidak ada gejolak lagi karena hatinya dibuat satu oleh Allah insyaallah. Karena nanti pada saat Nabi kita wafat, Nabi kita Muhammad SAW wafat itu seluruh istri Nabi berkumpul menemani dalam satu ruangan, satu tempat, dan mereka jadi satu. Sepeninggal Nabi mereka juga rukun, tidak berantem. Rukun, tetap akur, tetap baik. Walaupun dulu semasa hidup ketika masih awal-awal bergeloranya cemburu itu ya lempar-lemparan tepung, ya piring dibanting itu ya ada. Ya beneran ada. Piring dibanting ya ada. Itu seperti itu. Pokoknya macam-macam lah itu. Allahu Akbar. Ya tapi itulah namanya kehidupan rumah tangga. Ya ada gejolak pasti. Tapi yang menarik adalah semua gejolak di rumah tangga Nabi itu tidak pernah berlarut-larut. Semuanya cepat selesai karena hakimnya Allah, hakimnya Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kenapa beliau menyebut ya baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Walaupun ada matah di situ dhaif, tapi maknanya insya Allah sahih. Ya artinya rumahku surgaku itu bukan berarti terus tidak ada masalah, ada masalah juga. Cuman semua masalah itu cepat selesai karena hakimnya Allah, hakimnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wanita itu bisa berubah dalam waktu 1 detik. Seneng tiba-tiba marah itu bisa, perempuan. Iya. Laki-laki lebih enggak jelas lagi. Tatkala Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat Juwairiyah radhiyallahu anha, dia berkata seraya menggambarkan keadaannya. Dia adalah seorang perempuan yang manis, paras mukanya dan cantik wajahnya. Siti Aisyah cerita itu. Jadi walaupun madunya tapi ya ngomongnya tetap jujur gitu ya. Ya, dia adalah seorang perempuan yang manis, paras mukanya dan cantik wajahnya. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertutur, "Wallahi ma huwa ila an ra'aituha ala babi hujrati fakarituha fa araftu annahu sayara minha ma ra'aitu." Demi Allah, tiadalah aku melihatnya di pintu kamarku kecuali aku cemburu kepadanya. Aku tahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat pada dirinya apa yang kulihat. Cemburu. Pertama, kita harus berbaik sangka kepada ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya karena memang beliau tidak kotor hatinya walaupun cemburu tapi tetap ngomongnya objektif gitu, enggak dilebih-lebihkan gitu loh maksudnya. Itulah kelebihan para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menerima alasannya dalam sikap cemburunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam komentarnya terhadap Juwairiyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum monggo. Demi Allah, aku tidak melihatnya berdiri di pintu kamarku kecuali aku cemburu kepadanya. Siti Aisyah radhiyallahu anha sudah mengakui hal itu berkali-kali dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima alasannya dalam hal itu. Ya mau gimana lagi, cemburu ya cemburu, masa mau dilarang cemburu.
Nabi tidak pernah melarang jangan cemburu, enggak. Makanya bagi para suami, jangan larang istrimu cemburu, karena itu sama dengan kamu melarangnya untuk mencintaimu. Kan gitu ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi gini ya, cemburu itu wajar, asal jangan berlebihan. Ya, cemburu itu lucu, kalau berlebihan cemburu wagu. Seperti wagu ya, gak pantas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan qalat faghirtu alaihi faja'a fasara fara'a ma asna'u faqala ma laki ya Aisyah aghirti faqulti wa ma li la yugharu misli ala mislika. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisinya pada suatu malam, lalu dia berkata, aku cemburu kepada beliau. Aku cemburu kepada beliau. Lalu beliau datang dan melihat apa yang terjadi pada diriku. Lantas beliau bertanya, ada apa dengan dirimu, hai Aisyah? Kamu cemburu ya? Kata si Aisyah radhiyallahu anha menjawab, bagaimana orang seperti aku tidak cemburu kepada orang seperti engkau? Sinten sing boten cemburu jenengan Rasul. Siapa yang enggak akan cemburu padamu ya Rasulullah? Karena memang Nabi itu patut untuk dicintai. Maka kata Nizar Qabbani itu, kalau seorang wanita sudah tidak membuat kegaduhan di rumah, maksudnya tidak membuat kegaduhan bagi suaminya, patut diwaspadai, jangan-jangan di luar rumah ada yang lebih menarik daripada suaminya. Tapi itu kata Nizar Qabbani, bukan kata saya. Berarti suaminya masih menarik. Katanya gitu. Allahu Akbar. Atau suaminya terlampau menjaga wibawa sehingga menakutkan. Ini adalah perkara yang tak tampak, ini adalah perkara yang tak mampu ditepis oleh seorang manusia. Ya, rasa tidak bisa dikendalikan. Mulut mungkin bisa bohong, tapi rasa kan tidak bisa bohong. Apalagi orang Mekah. Orang Mekah itu kan apa adanya orang Mekah itu. Orang Mekah itu kalau seneng ya kelihatan, kalau nggak seneng ya kelihatan. Lahir batin sama orang Mekah itu, sampai orang kafirnya. Orang Mekah itu sampai orang kafirnya itu lahir batinnya sama. Kalau seneng ya kelihatan, kalau nggak seneng ya kelihatan. Jadi bukan tipe orang yang di luar A di dalam B itu enggak. Siti Aisyah kan orang Mekah, muhajirin beliau. Jadi seneng ya kelihatan, nggak seneng ya kelihatan. Kalau cemburu kelihatan, enggak pura-pura. Nggak ada pura-puranya. Itu orang Mekah. Beda sama sebagian masyarakat Madinah. Kalau masyarakat Madinah itu sebagiannya luar dan dalam kadang berbeda. Itulah kelompok-kelompok orang-orang munafik gitu. Nah, itu adanya di Madinah. Ada sebagian masyarakatnya yang luar dalamnya itu beda. Nah, itu sama sekali berbeda dengan masyarakat Mekah. Saya ulang, masyarakat Mekah itu yang kafirnya pun apa adanya. Kalau seneng kelihatan, kalau nggak seneng ya kelihatan. Tidak bisa menyembunyikan apa yang dirasakan itu loh. Itu orang Mekah itu. Orang Mekah itu tidak bisa menyembunyikan apa yang dirasakan. Kalau seneng ya ketok, gak seneng ya ketok gitu. Jadi kalau seneng ya kelihatan, gak seneng ya kelihatan. Itu orang Mekah itu. Allahu Akbar. Kalau begitu biasanya mana? Surabaya. Surabaya ke timur itu biasanya apa adanya. Biasanya. Allah. Kalau Padang ya, Sumatera, Padang, Batak termasuk nggak? Iya, iya kelihatan ya, ya itu apa adanya. Saya pernah ada orang pidato, yang pidato itu orang Sumatera. Kalau kami orang Sumatera, kita apa adanya. Kalau kalau seneng ya seneng, kalau nggak seneng ya nggak seneng gitu. Ya dia bilang gitu. Beda sama orang Jawa. Wah, nyebut Jawa kata saya. Ada saya bilang Jawa mana dulu ini? Jawa mana dulu? Kalau sampean Jawa Timurnya saya, yang Surabaya ke timur lah pokoknya itu. Jangan ngomong gitu. Sehingga pernah saat itu saya nggak suka sama orang karena perbuatannya ya, bukan karena orangnya, perbuatan. Terus saya kan apa adanya. Kata istri saya itu gini, Mas jangan gitu. Nanti sampean dikira nggak suka sama dia. Emang saya nggak suka kok. Emang saya nggak suka kok. Biarin aja, emang saya nggak suka. Nanti sampean dikira nggak suka, emang saya nggak suka saya emang. Masa saya nggak suka mau pura-pura suka.
Allah Akbar. Ya begitulah. Ya jadi orang Mekah itu apa adanya. Kalau kelihatan ya kelihatan, kalau senang ya kelihatan, nggak senang ya kelihatan. Itu orang-orang Mekah. Allah, tentunya kalau dalam dunia politik nggak bisa begitu. Kalau dalam dunia politik kadang ya harus ada drama-dramanya. Tapi ya orang Mekah tapi begitu memang. Dalam diplomasi politiknya pun juga sama, apa adanya orang-orang Mekah itu. Orang-orang Mekah sampai orang kafirnya. Sampai orang kafirnya. Wong itu poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu dibuat apa adanya. Dibuat poin-poin yang sengaja merugikan kaum muslimin itu apa adanya. Jadi nggak pura-pura dengan bahasa-bahasa yang muter supaya terjebak, itu tidak bisa apa adanya. Lek gelem iki ngene, lek gak gelem perang. Sebenarnya itu orang-orang Mekah itu gitu. Allahu Akbar. Ya itulah kelebihan orang-orang Mekah ya, apa adanya. Sampai orang kafirnya pun juga apa adanya. Itu orang-orang Mekah. Makanya Nabi di Mekah itu peta dakwanya jelas. Mana kawan, mana lawan itu jelas. Itu ketika Nabi di Mekah. Nah, begitu di Madinah Nabi mulai berhadapan dengan musuh yang abu-abu itu. Bangsanya abu-abu. Allah. Kalau di Mekah abu-abu tapi jelas, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, macam-macam itu jelas. Kalau yang di Madinah itu banyak abu-abu, betul-betul abu-abu gitu maksudnya. Mana teman, mana kawan. Allahu Akbar. Siti Aisyah radhiyallahu anha benar, dia berhak untuk mencemburi sang pemimpin manusia, sang pecinta kebenaran dan satu-satunya pria yang dia curahkan kepadanya cinta yang sangat mendalam. Di samping itu, kecemburuannya merupakan tuntutan sifat kewanitaannya yang lembut, tanpa membebaninya dengan kemunafikan atau bermanis muka atau keinginan yang tidak benar dalam mengutamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemburu aja ketok sebabana wis. Tapi itu cemburu karena cinta ya, bukan karena dengki, bukan karena benci, bukan. Itu seperti itu. Ada yang mengatakan katanya wanita itu bisa menyembunyikan perasaan cintanya, tapi tidak bisa menyembunyikan perasaan cemburunya katanya. Kata betul apa enggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Monggo Bu Anis. Ini adalah perkara yang tak mampu ditepis oleh seorang manusia, tak dapat dieliminasi dan tak dapat dibersihkan darinya. Ini adalah perkara fitrah yang normal. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi giliran di antara istri-istri beliau, lalu berucap, Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini adalah pembagianku pada apa yang aku mampu melakukannya. Maka janganlah engkau mencelaku pada sesuatu yang engkau mampu dan aku tidak mampu melakukannya. Karena Nabi itu di surah An-Nisa 129 itu Allah menegaskan bahwa sebetapapun Nabi itu ingin berusaha untuk berlaku adil, kata Allah tetap tidak akan bisa. Dan Allah tidak mencela Nabi kita Muhammad SAW karena yang penting satu, jangan sampai membuat salah satu istrinya terkatung-katung, itu aja. Karena di antara bentuk praktek poligami sebagian orang itu kadang kesengsem ambek sing enom nglareno sing tuwek. Atau kesengsem sama sing tuwek, sing enom lebih mengedepankan sing tuwek, sing enom diterlantarkan, itu ya ada. Tapi ya sepandai-pandainya orang menyimpan istri muda, lama-lama tua juga. Itu seperti itu. Pokoknya singkat kata singkat cerita. Ya. Singkat kata singkat cerita ini perlu kita pahami bersama ya, bahwa apa ya namanya? Ya manusia itu tidak ada yang bisa berlaku adil secara sempurna. Bahkan saya ulang sekelas Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ingat, Nabi tidak dicela oleh Allah karena beliau sudah berusaha. Dan kata kuncinya pada usaha itu, usaha untuk berlaku adil. Bahwa orang ada kurang-kurangnya pasti. Dan Nabi dibuat oleh Allah seperti itu bukan berarti beliau salah. Enggak, beliau oleh Allah tidak dicela itu berarti beliau benar sesuai dengan fitrahnya gitu loh. Nah, yang penting ada kemauan dan kemampuan untuk berlaku adil semampunya tentunya. Itu seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya di situ. Nah,
Oke, saya tidak hanya bicara soal istri. Demikian juga nanti kalau kita sebagai orang tua ke anak gitu. Kan dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Jadi jangan salah loh, kita kepada anak-anak pun juga harus adil, harus bersikap sama, tidak boleh berbeda. Dengan sengaja membeda-bedakan antar anak itu tidak boleh dalam Islam. Nah, itu prinsip. Nah, kalau kita teruskan termasuk kepada menantu. Kita hati-hati itu. Termasuk juga kepada cucu itu. Sehingga jangan sampai misalnya satu mantu dikasih yang lain tidak. Jangan, kasih semua. Iya. Itu seperti itu. Ya mungkin agak sedikit berbeda kalau yang satu mantu laki, satu mantu perempuan ya, mungkin agak beda. Kan misalnya kita dapat oleh-oleh sepit apa? Ya atau bros lah misalnya. Ya maksud mantu laki dikasih bros juga enggak. Ya paling anak kita yang kita kasih. Ya, jadi maksud saya itu ya yang maksudnya yang sama-sama perempuan. Demikian juga cucu juga sama. Sehingga jangan sampai kemudian karena ini cucu dari anak yang berada terus nggak dikasih. Sementara cucu dari anak yang tidak mampu dikasih. Jangan sampai gitu, semuanya dikasih aja. Mau anak yang mampu mau nggak mampu kasih aja. Kenapa? Karena cucu kan nggak mau tahu. Kan dia ngelihat nanti, masa sana dikasih saya nggak dikasih misalnya gitu. Nah, kecuali memang ada alasan yang memang misalnya itu berkaitan dengan nafkah kebutuhan. Nah, itu beda bab nanti itu. Tapi secara umum dikasih semua secara umum. Karena nanti kan istilahnya ada hibah atau hadiah, ini harus sama. Kalau nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Taruhlah misalnya gini, di antara anak itu ada yang tidak mampu. Di fikih itu kan kewajiban orang tua untuk menafkahi anak yang tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu, otomatis anak yang tidak mampu kan tidak mampu misalnya biaya sekolah anaknya. Sehingga terpaksa kakeknya membantu biaya sekolah. Itu bab nafkah itu namanya. Kalau itu tidak ada masalah. Yang lain kok gak dibantu ya karena kan mampu. Sehingga tidak ada kewajiban menafkahi dalam konteks nafkah ya. Jadi kalau nafkah itu berbeda boleh. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan kalau nafkah itu. Tapi kalau hadiah atau hibah harus sama. Nah, saya pernah cerita di sini saya bareng rombongan satu saat perjalanan ke Sidoarjo itu, pulang dari Sidoarjo ada satu ibu-ibu ditanya oleh ibu yang lain, kamu kok nggak beli oleh-oleh? Apa jawaban ibu itu? Saya dengar sendiri itu, cucu saya banyak. Kalau saya beli satu harus saya beli semua. Saya nggak ada duit, nggak disangoni yang anaknya maksudnya gitu. Saat itu kita ada acara di Sidoarjo. Nah, jadi beliau itu ngomong kayak gitu. Nah, jadi karena anak cucunya banyak, ya nggak oleh-oleh. Karena kalau saya belikan satu, yang harus saya belikan semua. Sehingga pernah suatu saat, kalau saya momen hari raya atau apa, ada yang nanya ke saya nggak dengar langsung sih. Cuman saya dapat pertanyaan dari salah satu ibunya yang mengatakan, jadi si kakeknya itu bagi-bagi uang, tapi ke cucu yang dari anak-anak yang tidak mampu. Nah, anak-anak yang mampu itu kan ngelihat, oh itu saya kok nggak dikasih sama kakek. Padahal kata orang tuanya, padahal kalau dikasih sih kasih aja, atau walaupun nanti kan kita kembalikan lagi ke kakeknya itu misalnya, karena kan dari keluarga yang mampu. Tapi kan paling nggak kan seneng, cucu itu ada senengannya gitu loh, ada senengannya. Itu seperti itu. Nah, Bu Nani kalau foto sama Kio ya harus foto sama Kenji juga sama Shana. Harus semuanya. Iya betul. Itu karena cucu, semuanya cucu. Itu seperti itu. Pun bisa dipahami ya. Pun lanjut. Terus kemudian sampai mana tadi? Yang dimaksud dengan kata-kata Nabi kita Muhammad SAW yang akhir ini adalah kecondongan hati beliau ya, kecondongan hati beliau yang lebih mencintai Siti Aisyah radhiyallahu anha daripada istri beliau yang lain. Tapi kalau dari segi hati itu tidak apa-apa. Jadi kalau dari segi hati condong pada salah satu itu boleh, tidak apa-apa. Tapi dari segi sikap tidak boleh berbeda alias sama. Termasuk kita dalam konteks anak ya. Terhadap semua anak sikap kita harus sama. Walaupun hati kita berbeda. Itu seperti itu. Ini semuanya walaupun kecemburuan istri-istri beliau itu cukup mewarnai kehidupan, tetapi tidak menghunjam ke dalam sanubarinya. Bahkan dia tetap berdiri pada batas-batas aturan untuk menegakkan prinsip din dan prinsip keadilan. Walaupun cemburu, tetap adil menilai madunya. Ummu Salamah radhiyallahu anha itu ditanya tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia wanita yang cerdas. Dia baik, cuman dia suka ngantuan. Kayak gitu. Jadi ngomongnya gitu. Kayak tadi
Siti Aisyah nyebut ya dia cantik, dia manis misalnya, dan dia membuat saya cemburu, dan itu seperti itu. Dia manis namanya Anis. Ini semuanya walaupun kecemburuan istri-istri beliau itu sudah. Bahkan yang penting adalah bahwa di antara mereka masih ada keselarasan dan keharmonisan yang tak pernah terjadi pada saudara kandung sekalipun. Mereka memberikan keteladanan utama dalam fenomena keharmonisan yang sangat indah di antara para madu. Lalu menempuh cara yang elegan untuk meridhokan suami mereka, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bekerja sama dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Mereka saling mengakui kebaikan dan saling menyanjung satu dengan yang lain. Mereka tidak melanggar batas keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Sebagaimana kita lihat dan akan kita lihat nanti pada berbagai adegan kehidupan. Walaupun ada riak-riak kehidupan dalam rumah tangga, tapi mereka rukun gitu. Jadi nggak lantas kemudian bermusuhan yang betul-betul, bahwa sempat ada slack dikit-dikit, biasalah itu. Maka kita ambil satu contoh luar biasa yang terjadi dalam peristiwa hadisul ifki, berita bohong dan fitnah terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab radhiyallahu anha tentang permasalahanku, apa yang kau ketahui atau apa yang kau lihat? Zainab radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, saya melindungi pendengaran dan penglihatanku demi Allah, saya tidak tahu kecuali kebaikan. Pas ditanya tentang Siti Aisyah yang dapat berita bohong di fitnah itu, maksudnya kata Zainab, saya tidak tahu Siti Aisyah selain dari dia baik, tidak seperti yang dituduhkan, itulah kira-kira gitu. Jadi tetap dibela. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, dialah yang dapat menyayangi aku dari kalangan istri Rasulullah Muhammad. Dialah yang dapat menyayangi aku dan dari kalangan istri Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Allah Ta'ala melindunginya dengan sifat wara. Hamna binti Jahash, saudara perempuan yang menyerangnya. Lantas binasalah dia dari kalangan orang-orang yang binasa. Hikmah pandangan Nabi kita Muhammad SAW terhadap Juwairiyah radhiyallahu anha. Kalangan orientalis dan para pendengki Islam beserta seluruh antek-anteknya menyebarkan syubhat, berita yang enggak jelas ya. Bukan syubhat. Yang bunyinya, mengapa Muhammad memandang Juwairiyah ketika dia datang meminta tolong kepada beliau untuk menyelesaikan mukatabahnya? Jawabannya adalah sebagaimana yang dituturkan oleh As-Suhaili pada kitab Syarah Sirah Hashimiyah. Adapun memandangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada Juwairiyah radhiyallahu anha, maka itu hanyalah karena dia adalah seorang budak. Boleh memandangnya karena beliau ingin menikahinya. Jadi pertama karena budak ya. Jadi budak itu statusnya bagi tuannya itu seperti istri, bahkan lebih gitu. Terus kemudian karena Nabi juga berniat ingin menikahinya, berarti dimerdekakan untuk dijadikan sebagai istrinya. Dan beliau punya hak untuk memandang. Nah, dalam Islam itu kalau seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, dia boleh memandang wajahnya, dia boleh memandang telapak tangannya, ini tangannya ini. Nah, kalau mau memandang lebih, pendapat yang saya pilih ya, itu bisa pinjam mata orang. Misalnya saya minta tolong, si laki-laki minta tolong ibunya untuk melihat, aku pengen tahu ya apa yang diketahui, misalnya ada panunya apa enggak gitu misalnya. Ya enggak, ini minta ini apa? Ya terserah. Ya yang penting, tapi itu pakai pandang orang lain. Nyuruh. Ya. Nah, cuman memang ada pendapat yang mengatakan boleh ngeliat langsung kalau memang diperlukan. Oke, pendapatnya memang ada. Cuman kalau saya lebih condong pada mewakilkan kepada wanita yang terpercaya untuk melihat secara langsung. Itu jika diperlukan. Itu jika diperlukan. Tapi jarang lah yang begitu itu. Walaupun ada. Paling mentok pengen tahu bentuk rambutnya itu aja. Rambutnya keriting apa andan-andan atau enggak ada rambutnya. Nauzubillah bisa tidak misalnya. Itu seperti itu.
Dan memang ada kan kejadian itu. Nah, karena dia berjilbab, tidak tahu ternyata tidak ada rambutnya kan. Iya makanya, ya dari makanya itu maksud saya. Ya silakan aja kalau ingin tahu gitu. Makanya gini ya, aib-aib dalam pernikahan itu sebaiknya diceritakan memang. Jadi jangan disembunyikan. Gitu. Sehingga kalau misalnya apa yang bersangkutan itu sudah diberitahu, ya nggak ada alasan untuk memutus pernikahan gitu. Rasulullah Muhammad SAW Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Ketika Mughirah radhiyallahu an berkonsultasi kepada beliau tentang keinginannya menikahi seorang perempuan, mengapa kamu tidak memandangnya terlebih dahulu? Sesungguhnya itu akan melanggengkan ikatan pernikahan dan cinta di antara kalian berdua. Jadi memang disunahkan untuk melihat. Dan yang dilihat harus mau, karena ini serius mau dinikahi soalnya. Beliau juga menyabdakan hal yang sama kepada Muhammad bin Maslamah al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu an ketika dia ingin menikahi Sayyinah binti Ad-Dhahhak radhiyallahu anha. Di samping itu kadang-kadang Allah memperkenankan kepada nabinya SAW secara khusus. Artinya dia tidak memperkenankannya kepada siapapun dari kalangan umat beliau. Oleh sebab itu tidak mengapa Nabi Muhammad SAW memandang Juwairiyah radhiyallahu anha dengan hujjah ini. Terhentilah lisan orang-orang yang mencerca Rasulullah Muhammad SAW. Pribadi yang merupakan manusia biasa yang mengajarkan akhlak. Pribadi yang merupakan manusia biasa yang mengajarkan akhlak, adab dan perangai yang mulia kepada dunia. Pantaskah orang yang sedemikian rupa keadaannya memandang budak perempuan dengan pandangan syahwati atau pandangan nakal, liar dan penuh nafsu? Tidak. Tapi pandangannya pandangan normal, bukan pandangan yang terus yang kotor dengan pikiran kotor itu tidak. Nah, jadi dan ini dipakai dalil juga ya, bahwa di dalam muasyarah bermuamalah ya sebatas memandang yang tidak jelalatan tidak ada masalah. Karena gini, saya pernah baca penjelasan para ulama tentang makna ghaddul basar, merendahkan pandangan itu bukan berarti terus saya kalau ngajar ibu-ibu terus gini, ibu-ibu jadi kita gitu, enggak gitu. Kalau kata para ulama, saya baca dalam tafsirnya itu ghaddul basar maksudnya jangan jelalatan. Ya, jadi ya kalau ngobrol-ngobrol aja biasa. Bahwa sekali waktu kadang perlu dilihat ya dilihat, tapi sebatas melihat bukan menjelalati gitu. Yang bahaya kan kalau jelalatan itu. Itu seperti itu. Jadi sebatas pada melihat yang normal itu tidak ada masalah sebenarnya. Insya Allah begitu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah Muhammad SAW terjaga dari semua tuduhan itu. Tuduhan ini ya, beliau tidak mengerjakan apapun kecuali dengan perintah Allah Ta'ala sesuai maksudnya dan aturannya. Jika beliau menyelisihi perintah secara makna atau andai kata beliau mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan yang utama dalam salah satu urusan saja, saya Allah Subhanahu wa taala pasti menegur beliau dan menurunkan ayat Al-Qur'an yang terus dibaca hingga hari kiamat. Jadi nyatanya tidak, berarti Nabi enggak ada masalah saat itu. Sebagaimana yang kita lihat pada kisah Sayyidah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha ketika Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, yang artinya tatkala kamu berkata kepada orang yang Allah memberi nikmat kepadanya dan kamu juga memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Kamu menyembunyikan di dalam dirimu sesuatu yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia sedangkan Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Itu ceritanya Zaid bin Al-Hazab ayat 37 ya. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu kan konsultasi sama Nabi karena mau digugat cerai oleh istrinya kan. Ya Nabi itu tahu, Nabi sudah diberitahu bocoran takdir. Ini akan cerai, terus nanti istrinya dia kan jadi istrinya Nabi. Nabi sudah diberitahu sudah ada bocoran takdir itu. Cuman Nabi itu pekewoh gitu loh, ngerti pekewoh ya? Iya. Masa terus, sedang ceraikan istrimu, nanti tak rapi, masuk kan kasar banget itu loh. Nabi itu orangnya halus. Nah kata Nabi, ya wis dipertahankan pernikahanmu ya, bertakwalah kepada Allah, pertahankan pernikahanmu. Dan Nabi udah tahu ini pasti mau cerai itu, dan nanti istrinya jadi istri beliau itu. Cuman beliau
tetap harus ngomong kayak gitu. Oleh Allah tegur. Wis tidak usah gitu. Wong kamu sudah tahu bocoran takdirnya ya wis. Ya sampaikan apa adanya. Akhirnya sampaikan ayat itu. Nabi yang menyampaikan ayat itu. Dan Zaid bin Harithah memang akhirnya cerai dengan Zainab radhiyallahu anha dan memang akhirnya Zainab menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW itu. Allahu Akbar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an lakatama hadi wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhshan nas." Andaikan Rasulullah Muhammad SAW menyembunyikan suatu ayat, niscaya beliau akan menyembunyikan ayat ini. Ini firman Allah Ta'ala yang artinya, dan kamu menyembunyikan di dalam dirimu sesuatu yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia sedangkan Allah itu lebih berhak untuk kamu takuti kepadanya, untuk kamu takut kepadanya. Ya Nabi itu ya ada rasa malunya juga kepada orang itu ya. Namanya manusia kan pasti ada rasa itu. Kalau saja Rasulullah Muhammad SAW itu mau menyembunyikan ayat, niscaya beliau pasti menyembunyikannya teguran keras Rabbnya tentang sikapnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an yang saat itu Allah berfirman yang artinya dia bermuka masam, ya abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'alahu yazakka au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra dan seterusnya itulah. Dan beberapa ayat sesudahnya akan tetapi yang terjadi justru beliau berkata kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an ketika orang buta itu datang kepada dirinya, Rasulullah Muhammad SAW menyambutnya hangat dan mempersilakan untuk duduk seraya bersabda, "Selamat datang wahai orang yang Allah menegurku gara-gara dia." Jadi sejak itu Nabi tidak pernah bermuka masam kepada Abdullah bin Maktum dan yang lain-lainnya untuk menerima tamu itu. Dan saya ulang tadi, kesalahan Nabi bermuka masam itu manusiawi. Kebayang nggak ya, Nabi lagi terima tamu orang-orang penting, pejabat-pejabat negara, orang-orang penting. Tiba-tiba ada orang, maaf ya, orang biasa, rakyat jelata lah kalau kita, maaf buta pula, teriak-teriak, Muhammad, 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 Muhammad. Namanya orang nggak ngelihat kan ya, teriak-teriak. Kalau jenengan ada tamu penting, tiba-tiba ada orang masuk teriak-teriak, terganggu gak kira-kira? Nabi terganggu. Nabi ya bermuka masam. Oh, posyareku kan, kira-kira gitulah. Terus Allah tegur. Sebenarnya yang Nabi lakukan itu tidak salah untuk ukuran manusia biasa. Nah, Allah pengen nabinya lebih baik lagi. Ya, jadi Allah maunya nabinya lebih baik lagi sehingga kemudian beliau sejak itu tersenyum sejak itu. Nah, jadi dan Nabi harus pernah salah ya supaya Nabi itu tidak dituhankan. Ya, dan Nabi harus pernah salah supaya tidak dituhankan. Dan setiap kesalahan Nabi itu ada hikmah untuk kita. Itu apa hikmahnya? Ya tadi kita itu jangan hanya melihat penampilan fisik seseorang, tapi ada hal yang kita tidak bisa menjangkau di balik fisik itu batin. Nah, di mana batinnya siapa tadi itu? Abdullah bin Maktum itu adalah orang yang betul-betul tulus ingin mencari kebenaran. Sementara tamu-tamu Nabi yang tokoh-tokoh itu ternyata hanya pura-pura untuk belajar. Nah, pura-pura saja. Tapi tentu yang bisa menyingkap rahasia hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kedepankan husnudzon, baik sangka itu. Walaupun kita tetap harus waspada. Lau seandainya adalah huruf yang menunjukkan tidak mungkin terjadi, seakan-akan andai kata Rasulullah andaikan Rasulullah Muhammad SAW menyembunyikan ayat ini, saya beliau pasti menyembunyikan firman Allah Ta'ala seandainya, ya artinya seandainya dia Muhammad membuat-buat perkataan atas nama kami, kami akan pegang dia dengan tangan kanan, kemudian kami putuskan urat jantungnya, maka tiada seorang pun di antara kalian yang dapat menghalangi tindakan kami. Al-Haqqah ayat 44-46. Allah jamin kalau Nabi bohong mati. Tapi ternyata kan Nabi tidak pernah bohong dan Nabi tidak pernah dapat serangan jantung kan. Berarti Nabi tidak pernah bohong berarti. Karena Nabi Allah jamin pokoknya Muhammad kalau bohong langsung serangan jantung. Lau seandainya dalam huruf yang menunjukkan seandainya adalah huruf yang menunjukkan tidak mungkin terjadi. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, dia tidak akan membuat perkataan atas nama kami dan tidak akan mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nabi dijamin oleh Allah pasti jujurlah. Perbuatan dusta itu tak akan pernah terjadi selamanya. Maka selanjutnya kami tak akan pernah menghukumnya dengan
menyiksanya maupun membunuhnya. Bahwa akhirnya Nabi wafat karena memang sudah ajal. Itu pun kalau Nabi tidak mau nggak akan mati itu. Seandainya Rasulullah Muhammad SAW itu menyembunyikan ayat, niscaya beliau akan menyembunyikan firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, sungguh jika engkau musyrik maka hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Pada semua fakta realistis ini terkandung dalil jelas dan gamblang yang menunjukkan kejujuran beliau pada seluruh ucapan beliau dan merupakan kemustahilan bahwa beliau menyembunyikan ayat-ayat yang diwahyukan Allah kepada beliau walaupun hanya satu huruf. Keadaan Rasulullah Muhammad SAW itu lebih tinggi, lebih agung dan lebih mulia daripada itu. Allah Ta'ala menyucikan beliau dengan firman-Nya di surah Al-Qalam ayat 4 itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya sungguhnya engkau wahai Nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung. Dan di ayat 4 surah An-Najm Allah berfirman yang artinya sungguhnya tiadalah dia itu kecuali wahyu yang diwahyukan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu enggak bicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Tadi Ustaz bilang kalau Nabi enggak mau mati juga. Apa tadi? Oh iya, jadi dalam riwayat tentang menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad SAW kan Allah memerintahkan malaikat maut untuk turun. Dalam sirah itu sebutkan riwayatnya bahwa kalau Muhammad tidak mau mati kamu balik ya. Oh. Iya, jadi ini sudah tiba ajalnya Nabi, tapi kalau Muhammad tidak mau mati kamu balik. Dan begitu malaikat maut datang permisi terlebih dahulu kan SOP-nya. Dan keluarganya tahu ini malaikat maut sudah datang. Semuanya nangis tegang kan. Semuanya tegang, terus Nabi bersabda kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ini dalam satu riwayat dalam sirah, walaupun ada yang mendhaifkan mungkin riwayatnya, beliau mengatakan aku sangat mencintai kalian, aku sangat mencintaimu Dok, gitu putrinya itu, tapi aku juga rindu bertemu dengan kekasihku Allah. Jadi Nabi milih berjumpa dengan Allah, jadi Nabi milih meninggal. Nah, Nabi milih berjumpa dengan Allah. Itu seperti itu. Sejak Nabi pilih meninggal itu semua istri Nabi wis yang nggak ada harapan. Mau gimana? Kalau Nabi pilihnya meninggal, nggak ada harapan. Ya sudah. Akhirnya ya sampai akhirnya beliau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intiqal ila rafiqil a'la. Oke, monggo. Yang lain silakan kalau ada. Termasuk Nabi Ibrahim itu yang dapat fasilitas yang sama. Nabi Ibrahim itu di antara fasilitas dari Allah adalah beliau tidak akan mati-mati kecuali beliau yang mau mati. Iya, makanya kan ketika malaikat mau datang kepada Nabi Ibrahim AS dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, kata Nabi Ibrahim, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Akhirnya malaikat maut balik lagi menghadap kepada Allah. Kata malaikat maut, Nabi Ibrahim betul perso tidak mau meninggal. Kata Nabi Ibrahim, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Kata Allah, bilang sama Ibrahim, apa tidak mau seorang kekasih ketemu dengan kekasihnya? Akhirnya balik lagi malaikat maut, dibilang begitu, kata Nabi Ibrahim, cabut nyawa saya sekarang katanya. Akhirnya beliau meninggal. Nabi Ibrahim itu termasuk yang berumur panjang. Beliau itu termasuk yang dijamin oleh Allah tidak akan mati kecuali beliau yang mau mati. Itu Nabi Ibrahim. Kalau jenengan gimana? Engko ae lah, engko ae. Engko di sini koncone udah mati kabeh. Ada lagi yang lain mungkin? Saya kurang tahu ke umur beliau, tapi yang pasti beliau sampai Nabi Yakub lahir itu masih ada beliau. Beliau punya putra Nabi Ismail itu usia 86 tahunan. Terus punya putra Nabi Ishak itu di usia 90-an atau 100-an kira-kira. Nah, jadi setelah itu nunggu lagi kan sampai lahirnya Nabi Yakub, berarti ya 100 lebih lah. Saya nggak tahu pasnya berapa sih. Karena beliau masih punya, kan istrinya ada 4, Nabi Ibrahim itu, putranya 12, semuanya laki. Dan tidak ada Nabi dan Rasul kecuali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Jadi kalau umumnya kalau nggak dari Bani Israel atau dari Bani Ismail, itu Nabi Yakub, itu Nabi Ibrahim alaihissalam.
12 laki semua. Makanya Iya. harus ganti. Kan ya? Oh. Ya terus gimana? Monggo yang lain kalau ada. Nanti kayaknya Jelas semua nggih? Atau tidak jelas? Nggih, nggih monggo. Tidak, di kampung itu kan ada namanya suran. Apa itu, Bu? Ngarang ini. Oh, suran, suro. Nggih, nggih, nggih. Terus kan mereka motong kambing. Nggih. Kambingnya itu ditanam di kayak di palanya ditanam di perempatan apa dagingnya itu boleh dimakan nggak? Dimasak juga bagi keluarga. Itu haram atau haram? Kalau disembelihnya karena Allah ya halal, tapi kalau sembelih untuk persembahan selain Allah ya haram. Kepalanya itu nggak tahu secara detailnya tapi kepalanya ditanam di Ya kita tidak tahu isi hati orang, lihat niatnya aja. Pas nyembelih itu niatnya apa? Kalau dia bismillah kurang mata kobal misalnya, kan berarti doa sama Allah. Bahwa setelah itu ada perbuatan maksiat itu kesalahan lain. Tapi kalau dari awal amatek ajiku sesembahan kakembah karuhun misalnya gitu ya tidak boleh kalau gitu. Berarti kan itu persembahan selain Allah. Makanya kalau persembahannya untuk Allah, maksudnya karena Allah disembelih, bahwa setelah itu ada maksiat persoalan lain, dagingnya halal tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal sudah persembahannya untuk selain Allah, itu yang tidak boleh. Atau untuk Allah dan selain Allah itu juga nggak boleh. Nah, karena kalau kita persembahkan untuk Allah dan selain Allah, kata Allah dalam Al-Quran itu akan sampai kepada selain Allah, tapi tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itu seperti itu. Paham nggih? Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.